teman-teman, perkenalkan aku perawat Nana. Dalam video kali ini, kita akan belajar nih bagaimana cara merawat luka sederhana secara aman dan juga benar. Yuk simak langkah-langkahnya. Tapi sebelum lanjut ke langkah-langkah perawatan luka sederhana, simak penjelasan Nana dulu yuk tentang apa sih luka itu, supaya kalian jadi lebih paham nih tentang luka dan jadi bertambah deh ilmu kalian. Nana, apa sih luka itu? Jadi, luka sederhana adalah luka ringan yang hanya mengenai permukaan kulit, tidak merusak jaringan dalam, dan umumnya sembuh tanpa komplikasi yang serius. Penanganannya cukup dengan membersihkan luka, mengoleskan antiseptik, dan menutupnya dengan perban atau plester. Perawatan luka merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Sistematis berarti mengikuti urutan langkah yang tepat, sedangkan komprehensif berarti mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual pasien. Proses keperawatan luka umumnya terdiri dari 3 tahap, yaitu pencucian, pengkajian, dan juga pemilihan balutan. Tujuan kita merawat luka yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka, mencegah infeksi pada luka, mengkaji proses penyembuhan luka, serta melindungi luka dari trauma mekanis. Oleh sebab itu, kita harus merawat luka kita ya. Nana juga ingin sedikit menjelaskan beberapa contoh luka sederhana supaya kalian tidak salah dalam menyebutkan luka. Yang pertama adalah luka lecet. Nah, luka lecet ini terjadi akibat adanya gesekan atau goresan ringan pada permukaan kulit, seperti saat teman-teman terjatuh di jalan. Yang kedua ada luka sayat. Nah, luka yang ini disebabkan oleh benda tajam seperti pisau ataupun silet. Biasanya berbentuk lurus dan tidak terlalu dalam. Yang ketiga ada luka memar. Nah, luka memar ini terjadi akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan di bawah kulit tanpa merusak permukaan kulit. Yang terakhir ada luka tusuk yang dangkal. Luka tusuk ini terjadi akibat kita tertusuk benda tajam seperti jarum atau duri yang tidak terlalu dalam. Nana, faktor apa aja sih yang kira-kira mempengaruhi penyembuhan luka? Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi luka, yaitu usia, status nutrisi, gaya hidup, dan medikasi. Kok bisa ya, Nana? Kenapa bisa ya? Yuk, sini Nana jelasin. Usia atau umur berpengaruh pada penyembuhan luka. Pada anak-anak dan orang dewasa, cenderung sembuh lebih cepat dibandingkan lansia. Pada lansia, proses penyembuhan melambat karena penurunan aliran darah, elastisitas jaringan, dan fungsi imun, serta adanya penyakit kronis. Selain itu, status nutrisi juga berperan sangat penting dalam penyembuhan luka. Tubuh kita membutuhkan asupan tinggi protein, vitamin, mineral, dan energi. Kekurangan nutrisi atau kondisi seperti obesitas dapat menghambat penyembuhan karena suplai oksigen ke jaringan luka berkurang loh. Lalu, gaya hidup seperti olahraga rutin dapat mempercepat penyembuhan luka karena dapat meningkatkan sirkulasi darah dan oksigenasi jaringan. Namun sebaliknya, kebiasaan merokok memperlambat penyembuhan karena menurunkan kadar oksigen dalam darah dan menyempitkan pembuluh darah kecil. Medikasi juga mempengaruhi proses penyembuhan luka. Obat antiinflamasi, steroid, dan juga kemoterapi bisa menghambat proses penyembuhan. Penggunaan antibiotik jangka panjang juga dapat meningkatkan resiko infeksi oleh kuman yang resisten.
Adapun teori yang mendasari perawatan luka dengan suasana lembab, yaitu antara lain mempercepat brinolisis, mempercepat angiogenesis, menurunkan risiko infeksi, mempercepat pembentukan growth factor, dan juga mempercepat pembentukan sel aktif. Teman-teman sadar tidak? Ada 3 tanda-tanda yang umum terjadi pada luka yang terinfeksi, yaitu rubor atau kemerahan, kalor atau panas, dan juga dolur atau nyeri. Penyebab terjadinya infeksi pada luka dikarenakan kesalahan diagnostik, kesalahan pengobatan, kegagalan pencegahan, dan kegagalan lainnya. Halo, layanan darurat 119, ada yang bisa kami bantu? Halo, tolong dong kirimkan ambulan, ada anak kecil yang terjatuh dan tidak bisa bangun. Baik, mohon tetap tenang ya Ibu. Di mana lokasi kejadiannya? Ada di Jalan Anggun nomor 88, depan taman. Apa yang terjadi, Bu? Dia terjatuh dari sepeda karena menabrak kucing dan kakinya terluka. Baik, kami akan segera mengirimkan ambulans ke lokasi Anda ya Ibu. Tolong secepatnya ya, dan terima kasih. Itu anak kecil yang habis jatuh dari sepeda. Ayo kita datangi. Hai adik, coba kita lihat dulu ya lukanya. Kakinya jangan digerak-gerakin dulu. Wah, lukanya lecet, tapi nggak parah kok. Tenang ya, kita bakal bantu bersihkan. Sekarang kakak bersihkan lukanya dulu ya. Nanti rasanya agak perih. Sebentar aja kok, Dik. Setelah kakak cek, ternyata kaki adik mengalami luka sederhana. Oke, kita langsung membersihkan lukanya dengan menggunakan NaCl. Kita guyur lukanya pelan-pelan dan kita bersihkan lukanya, oke? Ini lukanya sudah kakak bersihkan ya, Adik. Sudah tidak ada benda asing dan akan kakak kasih kasa lembab dengan memeraskan kasa NaCl. Lalu kakak akan tembakkan kasanya ke luka adik. Terakhir, kita tutup dengan kasa kering, lalu balut dengan kasa gulung. Oke adik, semuanya balutannya sudah rapi ya. Semoga cepat sembuh ya adik lukanya. Hati-hati ya lain kali. Ada informasi tambahan nih dari Nana. Ada beberapa alasan mengapa luka harus dibalut. 1. Menciptakan lingkungan yang mendukung penyembuhan. 2. Mendukung rasa nyaman bagi pasien. 3. Untuk melindungi luka dan kulit sekitarnya. 4. Untuk mengurangi nyeri. 5. Mempertahankan temperatur luka. 6. Mengontrol dan mencegah bau dan perdarahan. 7. Menampung eksudat. 8. Mencegah dan mengatasi infeksi pada kulit. Dan yang ke-9 adalah mengurangi penderitaan bagi pasien.